Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan bahas salah satu topik yang super penting untuk siapa aja yang berkecimpungan di dunia pendidikan, yaitu psikologi pendidikan. Kita akan sama-sama memahami hal-hal penting dalam psikologi pendidikan, mulai dari perilaku manusia, cara kita tumbuh, berpikir, sampai proses belajar yang membentuk siapa kita hari ini. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses belajar itu terjadi dan bagaimana kita bisa membuat proses tersebut lebih efektif. Tujuannya adalah supaya guru bisa memahami siswa secara lebih utuh, mulai dari cara mereka berpikir, merasa, sampai bertindak. Ilmu ini juga membantu guru memilih strategi mengajar yang tepat, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan bermakna. Misalnya, ada seorang siswa yang diam saja di kelas, padahal dia pintar. Guru yang memahami psikologi pendidikan akan menyadari bahwa mungkin si anak ini memiliki kecemasan sosial, sehingga dia takut berbicara di depan teman-temannya. Maka pendekatannya tidak langsung menegur atau memaksa bicara, tapi dengan membangun rasa aman terlebih dahulu. Mekanisme perilaku individu merupakan proses bagaimana seseorang merespon suatu stimulus dari lingkungan berdasarkan interaksi antara kondisi internal dirinya dan faktor-faktor eksternal di sekitarnya. Perilaku manusia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan. Stimulus yaitu rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri. Proses mental. Proses ini dipengaruhi oleh dua jenis faktor. Yang pertama, faktor internal, seperti motivasi, dorongan dari dalam untuk bertindak. Emosi, perasaan yang muncul dalam merespon situasi. Persepsi, cara individu menafsirkan stimulus. Minat dan bakat yang memengaruhi kecenderungan bertindak. Kepribadian yang membentuk pola perilaku jangka panjang. Yang kedua, faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga dan sekolah, seperti suasana rumah, pola asuh, gaya mengajar guru, kemudian budaya dan nilai sosial, seperti norma masyarakat yang dianut, dan kondisi fisik, seperti cuaca, ruang belajar, dan pencahayaan. Selanjutnya, respon, yaitu bentuk reaksi yang tampak, seperti tindakan, sikap, atau ucapan. Perkembangan individu adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkesinambungan dari masa bayi hingga dewasa, meliputi perubahan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Ada beberapa prinsip dasar dalam perkembangan individu. Yang pertama, perkembangan bersifat seumur hidup. Artinya, seseorang akan terus mengalami perubahan dan penyesuaian hingga akhir hayat. Yang kedua, perkembangan terjadi secara bertahap. Tiap tahap memiliki ciri dan tugas perkembangan yang khas. Ketiga, perkembangan berlangsung dari yang umum ke yang khusus. Misalnya, bayi belajar menggerakkan tangan dulu sebelum bisa menulis. Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor hereditas atau genetik dan lingkungan, seperti pola asuh, sekolah, teman sebaya, dan budaya. Perkembangan ini juga meliputi berbagai aspek, yaitu fisik, mencakup pertumbuhan tubuh, organ, dan kemampuan motorik. Kognitif, mencakup kemampuan berpikir, mengingat, berbahasa, dan memecahkan masalah. Emosional, kemampuan mengendalikan dan mengenali emosi diri dan orang lain. Sosial, kemampuan menjalin hubungan dan memahami norma sosial. Moral dan spiritual, pemahaman tentang benar atau salah, nilai dan keyakinan. Masa remaja dan dewasa adalah dua tahap perkembangan yang sangat penting karena terjadi perubahan besar dalam cara berpikir, bersosialisasi, dan memahami nilai-nilai moral. Ketiga aspek yang menjadi fokus utama dalam masa ini yaitu yang pertama, perkembangan kognitif. Saat remaja mulai memasuki tahap operasional formal, mereka mampu berpikir abstrak, menggunakan logika
logika deduktif, mempertimbangkan kemungkinan masa depan, dan mulai berpikir kritis. Namun, mereka juga rentan terhadap egosentrisme remaja, seperti merasa selalu diawasi dan merasa dirinya istimewa. Contohnya, seorang remaja mampu berdiskusi tentang isu perubahan iklim dan menyusun argumen logis, tapi juga merasa tidak ada yang memahami perasaannya. Saat dewasa, kognisi menjadi lebih fleksibel dan realistis. Mereka tidak hanya berpikir logis, tetapi juga mempertimbangkan faktor emosional dan sosial dalam mengambil keputusan. Contohnya, orang dewasa mempertimbangkan risiko dan kebutuhan keluarga saat mengambil pekerjaan baru, tidak hanya soal gaji. Yang kedua, perkembangan sosial. Saat remaja, tahap pencarian jati diri. Mereka mengeksplorasi berbagai peran sosial, nilai, dan identitas diri. Hubungan dengan teman sebaya sangat penting dan bisa memengaruhi keputusan mereka. Contohnya, seorang remaja mencoba berbagai aktivitas, misalnya ikut organisasi, untuk mencari identitas yang cocok dengan dirinya. Saat dewasa, fokus pada hubungan yang stabil dan membentuk keluarga. Peran sosial lebih mapan, baik sebagai pasangan, orang tua, atau anggota keluarga. Contohnya, orang dewasa mulai menjalin hubungan jangka panjang dan aktif dalam komunitas sosial dan keagamaan. Yang ketiga, perkembangan moral. Saat remaja biasanya memasuki tahap konvensional. Mereka taat aturan karena ingin diterima oleh masyarakat. Tapi beberapa sudah mulai ke tahap pasca konvensional, di mana mereka menilai benar atau salah berdasarkan prinsip pribadi, bukan hanya norma sosial. Contohnya, seorang remaja menolak menyontek karena merasa itu melanggar integritas, meski teman-temannya melakukannya. Saat dewasa, lebih stabil secara moral dan memiliki sistem nilai pribadi yang kuat. Keputusan diambil berdasarkan tanggung jawab sosial dan prinsip etis, bukan hanya aturan. Contohnya, seorang dewasa memilih jujur dalam pekerjaan walau harus menanggung risiko karena memegang prinsip integritas. Dalam psikologi pendidikan, memahami perbedaan individual, kecerdasan, dan kepribadian sangat penting agar guru atau pendidik bisa memberikan perlakuan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Perbedaan individual. Perbedaan individual adalah perbedaan dalam karakteristik yang dimiliki setiap orang, baik secara biologis maupun psikologis, yang membuat mereka unik dan berbeda satu sama lain. Aspek-aspek yang termasuk dalam perbedaan individual meliputi kemampuan intelektual, minat dan bakat, gaya belajar, latar belakang keluarga, emosi, dan motivasi. Sebagai contoh, 2 siswa dalam satu kelas bisa belajar materi yang sama, tapi satu lebih suka belajar melalui visual, sementara yang lain lebih paham jika dijelaskan secara verbal. Kecerdasan. Kecerdasan bukan hanya soal kemampuan logika dan matematika, tetapi merupakan kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi dengan lingkungan. Kecerdasan terbagi menjadi beberapa jenis seperti linguistik, logis matematis, musikal, visual spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalistik. Sebagai contoh, seorang siswa mungkin tidak pandai dalam matematika, tetapi sangat berbakat dalam musik dan bisa menciptakan lagu sejak kecil. Kepribadian. Kepribadian adalah pola khas dalam berpikir, merasa, dan bertindak yang relatif konsisten pada diri seseorang dari waktu ke waktu. Kepribadian dipengaruhi oleh faktor genetis dan lingkungan sosial. Contohnya, siswa dengan kepribadian ekstrovert akan aktif bertanya di kelas dan suka kerja kelompok. Sementara, siswa introvert lebih nyaman belajar sendiri dan menyampaikan ide lewat tulisan. Proses belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan melalui pengalaman dan latihan. Proses ini bersifat aktif, bertahap, dan berkelanjutan. Ciri-ciri proses belajar yaitu terjadi secara sadar, melibatkan aktivitas mental dan fisik,
bertujuan untuk mencapai perubahan, bersifat individual, namun juga dipengaruhi lingkungan. Contohnya, seorang siswa belajar melalui diskusi kelompok, lalu mulai memahami konsep demokrasi bukan hanya secara teori, tetapi juga dalam praktik berdiskusi yang menghargai pendapat orang lain. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia mengalami proses belajar. Hasil belajar mencerminkan perubahan yang terjadi secara menyeluruh, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. 3 ranah hasil belajar. Yang pertama, kognitif, mencakup pengetahuan dan kemampuan berpikir. Contohnya, siswa bisa menjelaskan tahapan daur air setelah belajar IPA. Yang kedua, afektif, mencakup sikap, nilai, dan perasaan. Contohnya, siswa menunjukkan rasa tanggung jawab dengan mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, psikomotorik, mencakup keterampilan fisik atau tindakan. Contohnya, siswa bisa memainkan alat musik setelah latihan berulang kali. Psikologi pendidikan mengajarkan kita bahwa setiap individu belajar dengan caranya masing-masing, dan memahami itu adalah langkah pertama untuk menjadi lebih bijaksana. Bahwa di balik setiap perilaku ada alasan, di balik setiap pencapaian ada proses panjang, dan di balik setiap hasil belajar ada perjuangan yang pantas dihargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.